warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan lupa untuk selalu berbahagia dimanapun kita berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 workshop metode pembelajaran dari kelompok Percina insya Allah akan mempresentasikan metode pembelajaran yang kali ini berjudul Brain Based Learning. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, baik kita simak terlebih dahulu kru yang bertugas kali ini. Sebagai pemateri pertama ada Mu'alim Muammar Kadafi Tanjung SOSI, dan pemateri kedua kali ini ada Mu'alimah Lenta Aprianti SPDI. Sebagai notulen kali ini oleh Mu'alimah Layana Musfira. Kameramen 1 oleh Mu'alimah Mawarsari SPDI, kameramen 2 oleh Mu'alimah Wida Anissa, dan fotografer kali ini oleh Mu'alimah Jarka Anissa SPDI, dan penyiap teknis kali ini oleh Mu'alimah Jasfira Jelita SPDI. Dan saya Mai Wulan sebagai moderator. Baik teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Brain Based Learning? Dan seberapa penting materi ini harus kita pahami dan apa sih fungsinya untuk kita? Baik, mari kita simak pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan kesehatan. Salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para hadirin, hari ini kita akan belajar ya dari Bapak Munir ya, yang berjudul tentang The Brain Based Learning. Dan di sini kita mulai pembelajaran dengan berbasis otak. Jadi nggak pembelajaran, jadi kita bincang-bincang ya. Dalam sejarah Allah ciptakan tuh otak, Allah ciptakan tuh akal kepada manusia untuk kita dapat berpikir dengan yang positif. Tetapi di dalam Al-Quran Allah katakan bahwasanya kemampuan daya pikir manusia, keilmuan yang Allah berikan kepada manusia itu cuma sedikit. Jadi dari sini dapat kita lihat ya, pembelajaran dengan berbasis otak di sini ini adalah model pembelajaran kepada anak-anak kita hari ini di sekolah. Ya, jadi ada tingkatan pembelajaran yang harus kita pahami bersama di sini tentang yang pertama ada modalitas. Modal di sini adalah otak yang Allah berikan kepada anak didik kita hari ini menjadi modal mereka dalam belajar. Iya. Jadi setelah itu nanti ada yang namanya memori. Di dalam modal, di dalam otak ada tempat penyimpanan yang mereka miliki. Iya, dari situ oleh otak yang Allah berikan ya dapat kita berikan gambaran bahwasanya model pembelajaran anak ini ada 3 model ya. Ada modal yang yang dimiliki oleh setiap manusia, setiap insan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yang ini ada ekstensinya, modalitas gaya belajar anak, gaya belajar manusia hari ini. Yang pertama ada dengan visual ya. Ini dia dengan melihat, menyaksikan, atau kita bilang dia tuh nampak bagaimana belajar yang sebenarnya. Yang kedua ada modelnya dengan auditory. Auditory dia ini mendengarkan. Yang kita kenal hari ini pembelajaran dengan model ceramah. Yang ketiga ada gaya belajar, modal belajar yang ketiga adalah kinestetik. Ini langsung praktek kita ya, kita ikut sertakan anak didik kita dalam proses belajar yang dikatakan langsung duit, langsung kita ikut sertakan anak didik dalam proses mengajar. Jadi di antara 3 yang dikatakan Bapak Fundi Khotib ini, yang paling bagus, yang paling mantap, ini sama-samanya jalan ataupun modal dalam belajar yang memang semuanya tujuannya satu arah, tetapi ada hambatan, ada penghalangan di antara 3 model ini. Tetapi di antara 3 ini ada satu yang paling terbaik, yaitu adalah model belajar kinestetik. Ini kita sambil ajarkan, anak langsung contohkan, anak langsung ikut apa yang kita berikan.
inilah gaya dan ini menggunakan menamakan modalitas ya dalam basis pembelajaran dengan otak. Jadi anak itu ikut, anak itu kerjakan dengan apa yang kita perintahkan hari ini. Selanjutnya kita bincang ini dia ada modalitas belajar cara belajar, ada strategi mengajar, ada lesson plan. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, hari ini kita bercerita bincang-bincang dengan tentang basis the brain based learning. Di sini adalah kita optimalkan cara pembelajaran otak kita yang Allah berikan, yang Allah titipkan dengan cara model yang ada pada diri kita hari ini. Yang tadi ada modalitas belajar kita, bagaimana cara belajar untuk kita yang memiliki modal tadi, dan strategi apa yang cocok untuk diajarkan ketika kita sudah ketahui ini modalitas belajarnya ini kayak gini, modal belajarnya seperti ini, strategi yang mengajar yang cocok kepada anak ini seperti ini gitu. Dan yang keempat, kita susun lesson belajarnya, pembelajaran nggak langsung dari ini lompat ke ini, dari ini lompat ke sini, tapi ada tingkatan-tingkatan ada planning yang disusun dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Oke, selanjutnya ini dia cara sebuah informasi masuk ke dalam otak. Jadi ini merupakan modalitas yang pertama dasar dalam belajar based learning tadi, yaitu cara pembelajaran dengan otak. Jadi otak hari ini bisa menerima yang pertama dengan audio, melalui suara yang didengarnya. Jadi anak hari ini ada yang belajarnya modelnya dengan mendengar, ada hari ini anak yang modelnya itu melihat visual dengan gambar-gambar yang ada. Ada yang anak tak suka dua-duanya, dia ingin melalui dengan gerakan, dia lihat nggak senang, dia dengan suara nggak senang, dia ingin tuh langsung maunya aktivitas langsung. Kalau lari dia nggak pengen cerita, kalau lari kayak gini nggak mau, tapi dia pengen langsung maunya praktek, ini lari. Jadi ini adalah cara sebuah proses dalam pembelajaran modal yang dimiliki otak hari ini dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita lihat, ini dia. Jadi ada tingkatan dalam modalitas modalitas yang dimiliki kita hari ini, baik itu secara visual, bergerak maupun auditory, yaitu ada tingkatannya persen yang dibuat oleh Bapak Munik Khotib. Di sini dikatakan bahwasanya membaca itu 20%, mendengar itu 30%, 36%, melihat 40%, mengucapkan 50%, melakukan 60%, selebihnya melihat, mengucapkan, mendengar dan melakukan itu 90%. Ini menunjukkan bahwasanya proses pembelajaran berbasis otak hari ini dengan cara kinestetik rupanya yang paling bagus di antara kedua, yaitu auditory dan visual. Ini adalah yang hari ini harus kita pahami, model pembelajaran, cara transfer ilmu dengan berbasis otak hari ini. Anak-anak rupanya lebih kuat, lebih bagus dengan kita ikut sertakan langsung praktek yang kita berikan dan kita contohkan kepada anak didik kita hari ini. Selanjutnya alhamdulillah nanti ada tingkatan-tingkatan. Jadi dalam otak ini ada yang namanya nanti ada memori, yaitu tingkat jangka pendek. Dalam memori tingkat jangka pendek nanti dikatakan di sini itu tadi, ketika dalam proses pembelajaran hari ini disampaikan, besok itu udah lupa itu berarti memorinya tidak meresap dan dia tidak paham betul apa yang diingatkan hari ini, dia nggak ngerti. Jadi jangkanya hanya jangka pendek, karena yang kita lakukan kita masuk secara hanya sekedar pemberitahuan, tapi dia tidak meresap betul ke dalamnya. Makanya hari ini kita ingatkan, hari ini dia ingat, besok dia bisa lupa. Berarti kekuatan otak manusia hari ini ada yang hari ini ingat, besok dia udah lupa. Ini menunjukkan bahwasanya proses gaya mengajar adalah bagaimana mengatur, bagaimana modalitas
dan strategi yang kita gunakan dalam pelajaran kita dapat kita pahamkan dengan kondisi masing-masing anak didik kita hari ini. Kalau memang anak didik kita hari ini modalnya dia adalah visual, kita gunakan dengan mengajar dengan kinestetik, ini akan gak nyambung, akan gak paham. Pasti kita yang kewalahan. Ini membuat ada timbulnya memori jangka pendek. Hari ini dia paham, besok dia udah lupa, enggak ingat lagi. Jadi modalitas itu gaya belajar dan gaya mengajar juga. Berarti ada sinkronisasi di sini, Jadi antara pendidik dengan pendidiknya hari ini harus sejalan, Dan dia harus tahu juga kalau bisa ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Hari ini seperti ini, besok dibuatnya seperti ini. Jadi guru itu nggak satu fokus itu aja diberikan. Jadi alhamdulillah bincang-bincang kita dengan base learning hari ini, yaitu modalitas otak kita, modalitas otak pendidik kita, dan modalitas pendidik untuk hari ini kepada pendidik, yaitu dengan ia memahami apakah modalitas itu tersebut. Jadi yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah di sini bahwasanya ada 3 aktivitas, perbedaan 3 aktivitas otak. Yang pertama ada yang namanya menghafal, yang kedua mengingat atau dengan memori, yaitu yang ketiga adalah berpikiran. Ini perbedaan yang harus kita pahamkan hari ini. Kita pahami bersama bahwasanya otak memiliki 3 aktivitas, tapi 3 aktivitas ini berbeda-beda. Yang pertama ada menghafal, yaitu memasukkan informasi ke dalam otak, teknik mengingat, linguistic reading. Ini menunjukkan menghafal daya ingat hari ini tidak sama. Anak yang satu dengan anak yang lain daya ingat menghafalnya pasti berbeda-beda. Kita jumpakan nanti di dalam proses pengajaran, ada satu anak yang kok ingatannya bagus, yang satu lagi tidak bagus. Ini salah saya atau memang anaknya yang salah? Tapi ini adalah kekuatan, kemampuan anak yang hari ini berbeda-beda. Yang kedua mengingat, itu memori hari ini. Daya ingat anak kita juga berbeda-beda. Hari ini ingat, besok dia lupa. Ada yang hari ini ingat, besok dia masih ingat. Ini adalah tingkatan daya aktivitas otak. Yang ketiga cara berpikir. Berpikirnya anak kita juga hari ini. Satu dapat bisa dia memikirkan kalau ini bagus, yang satu tidak. Ini menunjukkan bahwasanya perbedaan di antara otak kita hari ini. Ada 3 aktivitas otak yang dilakukan secara kebersamaan di otak, tapi cara pekerjaannya ini berbeda. Mungkin itu yang bisa kita bincang-bincang hari ini tentang pembelajaran based learning. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kita dapat terapkan dalam dunia pendidikan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muallim Muammar Qaddafi Tanjung Esos. Demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Muallim Muammar. Baik, selanjutnya kita dengarkan pemaparan kedua oleh pemateri kedua kita kali ini oleh Muallimah Leta Aprianti SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan lanjutkan pemaparan yang sudah diuraikan oleh Muallim Muammar Qaddafi Tanjung sebelumnya tentang bagaimana proses pembelajaran berbasis otak atau brain based learning ini. Dari Muallim Muammar tadi kita udah tahu bagaimana modalitas yang memang menjadi jembatan kita untuk memahami kerja otak anak. Saya akan memaparkan tentang memori. Memori ini terbagi menjadi 2, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Nah, untuk memori jangka pendek sendiri adalah memori yang dimana apa yang kita dapatkan itu tidak bertahan lama tersimpannya, cuman 15 sampai sekitar 30 detik, setelah itu lupa. Bayangkan kalau kita di kelas mengajar dengan durasi 1 jam pel, itu ada 35 menit kita mengajarkan pembelajaran kepada anak, tapi tiba-tiba setelah kita minta anak untuk evaluasi, mereka bilang lupa atau tidak ingat apa yang sudah dijelaskan beberapa waktu lalu. Pasti gemes dong ya, gemes sekali melihat anak kita bilang lupa mualimah, dan kita pasti akan
sedikit mungkin emosi atau marah, masa sih lupa? Kan baru saja jelaskan materinya, kok bisa lupa gitu. Nah, mungkin itu gurunya tidak paham kerja otaknya. Ternyata jika anak bilang lupa, berarti apa yang kita sampaikan itu cuma masuk ke memori jangka pendeknya. Kita berharap apa yang kita sampaikan ke anak didik kita itu bisa masuk ke memori jangka panjang. Tentu saja ada trik dan cara untuk bisa masuk ke memori jangka panjang. Menurut para ahli, bahwa ketika kita ingin anak kita masuk, ingat apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita sampaikan di kelas, masuk ke memori jangka panjang, itu ada 5 cara atau 5 pintu yang harus kita kuasai. Dan 5 pintu ini sebenarnya tidak harus kita pakai semua, ada 1 pintu saja atau 1 cara saja yang kita pakai dalam sebuah proses pembelajaran, maka itu akan masuk ke memori jangka panjang anak. Apa aja itu? Nah, ini dia. Yang pertama adalah first atau new atau first experience, pengalaman pertama. Yang namanya siswa, kalau diajak melihat pengalaman pertama, sebenarnya nggak siswa aja sih, kita juga sebagai manusia pada umumnya, kalau tidak pernah ke sebuah tempat, baru pertama kali ke sebuah tempat, itu akan menjadi kesan yang ya sesuatu yang sangat mengesankan. Nah, itu juga yang terjadi sama anak kita. Kalau first experience atau pengalaman pertama belajar, maka itu akan masuk ke memori jangka panjang anak. Jadi guru di kelas itu harus punya ide kreatif bagaimana dia membawa anak selalu pada pengalaman pertama. Misalnya bentuk meja yang harus diubah-ubah, kemudian lagi suasana belajar yang tidak melulu di dalam kelas, mungkin di luar, mungkin di tempat-tempat yang memang belum pernah anak-anak itu lakukan. Yakin deh, 2 minggu akan datang kalau kita memberikan first experience kepada anak nagih lagi. Boleh belajarnya kayak minggu lalu dong gitu. Itu akan masuk ke memori jangka panjangnya, tidak hilang. Nah, kemudian yang kedua, yang berhubungan sama yang namanya survival atau keselamatan hidup. Biasanya anak akan selalu mengingat kalau itu hubungannya dengan menyelamatkan diri, bencana atau segala macam. Jadi ketika kita di kelas ingin mengajarkan sesuatu kepada anak, misalnya tentang banjir atau sejarah tsunami di Aceh, bagaimana cara menyampaikan materi itu supaya masuk ke memori jangka panjang anak? Gak mungkin dong kita cuma bilang banjir atau tsunami di Aceh itu terjadi pada tanggal sekian. Yakin itu cuma masuk ke memori jangka pendek dia aja. 5 menit kemudian hilang tanpa bekas kalau kita tanya lagi. Tapi kalau kita buat sebuah pembelajaran di mana anak kita bawa seakan-akan dia ada pada posisi sejarah itu, ada pada masa itu, bagaimana dia merasakan bahwa dia menyelamatkan hidup, bagaimana dia merasakan bahwa orang-orang harus lari ketakutan karena tsunami, itu akan terasa di dalam dirinya. Nah, itu secara otomatis akan masuk ke dalam memori jangka panjang anak. Di situ kita bisa masukkan bahwa tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal sekian, memakan korban sekian gitu. Nah, itu salah satu cara atau pintu bagaimana anak bisa mengingat atau memasukkan ingatan atau pembelajaran ke dalam memori jangka panjangnya. Kemudian yang ketiga adalah emosional. Pintu emosional ini juga bisa kita lakukan dalam pelajaran yang mungkin temanya juga kita pilih-pilih. Biasanya adalah tema-tema yang tentang birrul walidain, mungkin untuk memberikan pembelajaran kepada anak bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau kita cuma ceramah aja, yakin anak mendengar itu cuma berapa persennya yang masuk ke dalam otak atau memori jangka panjang? Mungkin nggak masuk ke memori jangka panjang, cuma masuk ke memori jangka pendek, masuk kuping kanan, hilang keluar dari kuping kiri. Tapi kalau kita memberi pembelajaran birrul walidain itu dengan cara yang benar, misal kita buka video, di mana di video itu ada seorang ibu yang punya tugas membangunkan anak pagi, menyediakan makan sarapan, mengantar sekolah, sampai di sekolah, kemudian orang tuanya pulang, kemudian pas di rumah ternyata pensil anaknya tinggal di rumah, sementara orang tuanya berpikirnya anak akan ujian, dia nggak bisa ujian kalau nggak ada pensil. Terus orang tuanya kembali lagi ke sekolah mengatakan pensil itu aja. Bayangkan, itu emosi anak kita akan diaduk-aduk ketika melihat video yang kita tayangkan kepada anak-anak kita, dan itu akan masuk ke memori jangka panjang anak. Wow gitu. Kita bisa masukkan pembelajaran bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban. Kemudian yang berikutnya adalah relevan. Nah, ini erat hubungannya dengan kurikulum. Masih banyak
poin-poin yang di kurikulum kita itu tidak relevan atau tidak punya arti terhadap pembelajaran kelas. Yang sering saya ucap akhir-akhir ini adalah bagaimana anak kelas 6 harus tahu berapa jumlah kursi DPR yang didapat ketika pemilihan umum. Bayangkan, itu sangat-sangat tidak relevan untuk pembelajaran di kelas 6. Anak kelas 6 yang tidak tahu bagaimana legislatif, yudikatif, itu harus tahu berapa kursi yang ada di DPR. Ini tidak relevan. Tapi bagaimana guru menyikapi, mensiasati materi ini tetap bisa diajarkan, tapi dengan trik dan dengan cara. Ini butuh belajar tentunya. Dan yang terakhir adalah pengulangan. Lancar kaji karena diulang, kalau kata orang tua kita dulu, iya kan? Nah, ini sering kita lihat pada metode yang dipakai untuk murojaah tahfiz Quran, kemudian juga bacaan Al-Quran itu selalu diulang setiap hari. Nah, itu akan masuk ke memori jangka panjang anak. Kalau sudah masuk ke memori jangka panjang anak, otomatis akan diuji dan kita akan ingat selamanya. Kemudian, cara kerja otak kita yang lainnya yang perlu kita pahami adalah bahwa otak itu punya 3 lapisan. Lapisan neokortek, kemudian limbik, sama reptil. Nah, reptil, kita mulai dari reptil nih. Reptil itu erat kaitannya sama yang namanya suasana belajar. Bagaimana suasana di sekitar anak-anak itu mendukung untuk sebuah proses pembelajaran. Misalnya display, kemudian juga denah kelas, tata letak bangku, yang mungkin bisa kita acak setiap beberapa minggu sekali. Itu akan sangat berhubung dengan kondusifnya sebuah proses pembelajaran. Termasuk kita guru juga akan ada di sini, di reptil ini. Suasana itu akan terbangun. Baju gurunya, mungkin muka gurunya. Kalau muka gurunya ketat, kayak mau marah aja, otomatis nih otak reptil bakal teriak tuh. Nggak ikhlas dia nantinya. Kemudian ada limbik. Limbik itu kaitannya sama emosi. Emosi ini adalah bagaimana kita bisa masuk ke anak-anak, anak-anak juga bisa masuk ke kita. Jadi ini bagaimana kita bisa menjadi anak-anak, anak-anak juga bisa paham sama kita. Ketika itu sudah terhubung, maka kita akan sangat gampang memasukkan materi ke dalam pikiran anak-anak. Dan yang ketiga, lapisan paling atas ini sebenarnya neokortek. Disinilah proses berpikir terjadi. Disinilah kita pakai strategi handal kita, model pembelajaran handal kita itu kita pakai di sini, di neokortek ini. Tapi ketika limbik dan reptil udah tersalurkan, limbik dan reptil sudah memang dalam kondisi yang bagus, baru kita bisa mengajak anak untuk berpikir dan memberikan pembelajaran dengan baik. Kemudian selain memori, ada modalitas tadi yang pertama, ada memori, kemudian ada juga lapisan otak yang perlu kita tahu sebagai fondasi dari deep brain based learning. Ada juga gelombang otak yang harus kita pahami. Gelombang otak anak kita itu ada di posisi mana? Menurut para ahli, gelombang otak itu ada 4. Yang pertama ada beta, ada alpha, theta, dan delta. Kita mulai dari yang delta dulu. Delta, ini lihat gelombangnya. Gelombangnya lebih jarang. Kenapa? Karena ini adalah gelombang di mana saat kita tidur pulas tanpa mimpi bahkan. Jadi ketika gelombang delta, jangan coba-coba paksa anak kita untuk belajar ya, salah besar. Ini memang gelombang istirahat. Dan kemudian ada theta. Theta itu gelombang yang kalau ada kipas angin gitu ya kan, slow, enak, sahdu, mulai rileks, kemudian ngantuk, dia ada di posisi meditasi. Biasanya ide-ide itu akan muncul di gelombang theta. Tapi ternyata juga gelombang theta itu tidak bagus untuk anak kita melakukan sebuah proses pembelajaran. Masih belum maksimal. Kemudian ada gelombang alpha atau alpha zone. Alpha zone ini gelombang yang juga kita di sini rileks tapi waspada. Nah, alpha zone inilah gelombang yang tepat sekali kalau kita mau memberikan sebuah pembelajaran ke anak. Yang di atas ada beta. Beta itu lihat tuh, tep garisnya ya. Dia agak sedikit riweh garisnya, ribut. Memang gelombang beta ini dimana kondisi otak kita tuh ada pada saat sibuk,
ribut, kalau di kelas kita lagi ngomong, anak-anak kita ribut, sibuk sendiri, itu berarti anak kita ada di kondisi beta. Dan tidak pas kalau kita terus ngasih pelajaran. Yang ada tidak akan masuk, yang ada mungkin akan masuk ke memori jangka pendek, lupa di akhirnya. Maka seorang guru harus tahu tuh kerja otak, gelombang otak, supaya kita bisa memasukkan anak kembali dari beta zone ke alpha zone. Ada cara bagaimana kita memasukkan gelombang otak anak dari beta ke alpha atau dari theta ke alpha. Karena zona alpha inilah zona yang paling nyaman kalau kita mau memberikan pembelajaran kepada anak. Baik, terima kasih sekali lagi perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf untuk semua kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kedua, Malita Aprianti, telah memaparkan begitu banyak tentang brain based learning, dan semakin menarik ini teman-teman. Jadi ketika seorang guru ingin sebuah pembelajaran menjadi efektif dan tepat sasaran, bahagia, maka guru harus memahami kerja otak siswanya. Demikian tadi presentasi workshop metode pembelajaran dari kelompok 2, kelompok wacana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat, tetap jaga kesehatan, ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Mai Wulan dan kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.